Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Sukacita sekali kita boleh bersama-sama berkumpul kembali, tentunya di rumah saudara-saudari Bapak Ibu sekalian. Dan kita mau beribadah online pada hari ini, Minggu 23 Agustus 2020. Saya mengajak kita semua mempersiapkan hati kita mau saat teduh sejenak. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan, kita saat teduh. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita boleh datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita membawa rasa syukur kita bahwa Tuhanlah Bapa yang baik, yang mengajari kita, yang memberkati kita, menyertai kita hingga saat ini. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita naikkan lagu ini. Katakan, Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari jemaat kasih Tuhan, kita bangkit berdiri, kita naikkan lagu ini. Bapa Engkau sungguh baik, Tuhan Kau baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, kami berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau
naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru bagi kami Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidup. Kita naikkan syukur kita buat kasih Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Benar ya Tuhan, besar setia-Mu dalam hidup kami yang kami rasakan hingga saat ini Tuhan. Penyertaan-Mu ada yang kami rasakan Tuhan hingga saat ini Tuhan. Bapa di dalam surga Tuhan, ampunilah kami Tuhan jikalau kami terkadang Tuhan menjalani hidup kami ini mengandalkan kekuatan kami sendiri sehingga kami lupa akan besar kasih-Mu Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, supaya kami boleh kembali hidup dalam kasih-Mu Tuhan, mengasihi-Mu lebih sungguh lagi Tuhan, mengasihi sesama kami juga ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk apa yang kami terima daripada Engkau ya Tuhan. Kami bawa rasa syukur kami ini Tuhan. Apapun keadaan dan kondisi kami pada saat ini Tuhan, itu tidak menghalangi hati kami untuk bersyukur ya Tuhan. Karena dengan bersyukur ya Tuhan, kami masih melihat besar kasih setia-Mu pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh beribadah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan kami kesempatan untuk terus berubah Tuhan, menjadi orang yang lebih baik lagi Tuhan, yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap pujian, penyembahan kami boleh datangnya dalam roh dan kebenaran. Dan hati kami, jiwa kami bersuka cita Tuhan, karena Engkau baik, bukan karena apa yang telah kami terima yang baik saja. Bahkan ketika dalam keadaan kami tidak baik Tuhan, kami mau mengucapkan bahwa Engkau baik ya Tuhan. Ajari kami Tuhan Yesus. Dan firman yang akan disampaikan nanti Tuhan menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau beribadah, berbakti kepadamu. Sertai kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang hadir juga di tengah-tengah kami semua. Kami sudah berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasih Tuhan, saya mau menyapa jemaat di dalam kasih Tuhan. Shalom jemaat. Senang sekali kita bisa berkumpul kembali ya bersama keluarga kita. Meskipun secara ibadah online, tapi itu tidak menghalangi kita dengan sukacita dari Tuhan untuk terus membesarkan, memuji nama Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, pada saat ini kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau besarkan nama Tuhan kita. Kita mau memuji Dia. Karena apa? Karena kemurahannya yang kita rasakan tiada terkira. Mari dengan sukacita kita bernyanyi, memuji Allah kita. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Dari awal, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari jemaat, manapun kita berada, memuji nama, besarkan nama Tuhan kita. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Katakan kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah. Katakan Tuhan kita, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Ajaib Tuhan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh Tuhan, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwa kami ditebus oleh-Mu Tuhan, jiwaku ditebus oleh-Nya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita yang menebus kita, yang ajaib bagi kita, yang menolong kita. Amin saudara. Jemaat yang kasih Tuhan, tentunya di saat-saat ini, masa pandemi ini memang sulit sekali ya. Kita terkadang untuk menghadapi pergumulan kita ya, sehingga terkadang pergumulan yang berat ya, yang kita rasakan sulit bagi kita untuk bersukacita ya. Nah, jemaat yang kasih Tuhan, sukacita yang dari Tuhan datangnya itu bukan ekspresi atau emosi rasa gembira saja, tetapi sukacita surga adalah bagaimana keadaan kita dengan kondisi yang tidak baik, dengan kondisi yang bergumul berat, tapi masih memancarkan kasih Tuhan, masih memancarkan energi positif. Itulah sukacita surga. Amin. Mari kita boleh angkat tangan kita boleh nyanyikan lagu ini. Kita mau terima sukacita surga yang datangnya dari Tuhan, yang memancarkan kasih Tuhan, supaya kita kuat melewati badai kehidupan kita. Kita nyanyikan lagu ini dengan semangat. Terima sukacita, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa.
dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam kami Tuhan. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Lebih semangat lagi, kita terima sukacita surga. Katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kami mau memuji-Mu Tuhan. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhi. Lebih sungguh lagi, haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, kami bersorak Tuhan, karena kami mendapat sukacita-Mu, cita surga nyata. Lebih sungguh lagi, haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan, sukacita nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Beri kemuliaan untuk Tuhan yang menyatakan kasih-Nya kepada kita. Terima kasih Tuhan, sukacita-Mu boleh kami terima. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan semangat dan sukacita dari surga, kita boleh bersama-sama bangkit juga, berdiri. Kita mau mengakui iman percaya kita yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan sampaikan pada hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita, biar hati kita seperti bejana. Bejana di tangan Tuhan yang membentuk kita. Karena kita hidup bukan lagi untuk hidup kita, tapi kita hidup untuk Kristus. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan kesungguhan hati. Kita mau dibentuk menjadi bejananya Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan
melepaskanmu. Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jemaat yang kasih Tuhan, kita nyanyikan lagu ini dengan kesungguhan hati. Katakan, tersungkurku di kaki-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Shalom jemaat kasih Tuhan, selamat pagi. Kita sungguh sangat bersyukur masih ada kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan juga saya bersyukur sekali kita bisa bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan. Pada pagi hari ini dalam ibadah kita akan merenungkan satu tema, murid. Hidup bukan saya, melainkan kehendaknya. Yang diambil dari Yohanes pasal yang ke-7. Ayat 14 sampai 21. Mari jemaat sekalian, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes tadi, itu pasal 7, tapi ayat 14 sampai ayat yang ke-18 saja. Demikian firman Tuhan, kita akan bacakannya bersama-sama. Ayat 14. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Karena mereka melihat bahwa selama ini tidak belajar secara khusus kepada para ahli Taurat atau guru nabi-nabi atau rabi-rabi pada saat itu. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya,
ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Demikian firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami bacakan dan dengar bersama. Oleh karena itu Tuhan, mampukan layakkan hamba-Mu di dalam men-sharingkannya. Engkau sucikan, kuduskan, agar kebenaran firman Tuhan sungguh dapat disampaikan dengan baik dan benar. Sehingga semua kebenaran firman Tuhan di-sharingkan ini menjadi berkat baginya dan bagi setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan, berkati waktu dan kesempatan yang ada ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tatkala kita merenungkan tentang murid hidup bukan saya melainkan kehendaknya, perhatikan gambar yang saya berikan ini. Gambar di mana seorang guru begitu bersuka cita karena muridnya berprestasi. Dia banggakan muridnya. Dia sebutkan nama muridnya kepada teman-temannya. Si murid ini begitu berprestasi, apalagi kalau guru mengetahui muridnya sangat terkenal dan sukses. Sangat bangga sekali. Dia akan bawa nama murid itu kepada teman-temannya, kepada family, kepada orang lain, menyebutkan si murid ini berhasil, baik, dan dia sukses. Demikian juga guru pun menghargai sekali setiap kali melihat murid-murid melakukan hal-hal yang baik. Tetapi permasalahan timbul pertanyaan pada saat ini pada kita semuanya, saudara-saudara sekalian, bagaimana sikap murid kepada gurunya ketika dia merasakan hidupnya sudah berhasil, sudah baik dan sukses. Apakah dia merasa menyebutkan itu berkat guru saya, itu berkat pembimbing saya, itu berkat pengajar saya? Apakah itu? Mungkin ada. Mudah-mudahan kita seperti demikian. Permasalahannya pada saat ini seringkali jarang kita melihat ke sana. Ada murid sungguh-sungguh memperkenalkan nama gurunya, menunjukkan dialah yang membuat guru berhasil. Tetapi bagaimana dengan kisah yang ada di dalam Yohanes pasal 7 ayat yang ke-14 sampai 21 yang kita renungkan. Kalau kita perhatikan di dalam pasal 7 tersebut, ayat 3 dan 4 rupanya latar belakang dari ayat yang kita baca ini terjadi percakapan Yesus dengan saudara-saudaranya. Dikatakan begini, maka kata saudara-saudaranya kepada Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Jika engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Rupanya saudara-saudaranya sudah melihat bahwa Yesus mempunyai suatu kekhususan yang luar biasa sekali gitu. Sehingga akhirnya saudara-saudara berkata, Yesus jangan sembunyi, jangan berada di sini saja. Tunjukkan kepada muridmu, tunjukkan kepada orang lain bahwa kamu hebat begitu. Dan itulah harapan daripada saudara-saudaranya supaya dia dikenal. Tapi bagaimana daripada Yesus sendiri? Ternyata dia menolak akan godaan untuk meninggikan dirinya sendiri. Makanya di dalam ayat yang ke-16 ketika orang Yahudi banyak orang heran begitu. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-16 di ayat yang ke-15 maka dikatakan maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan yang demikian hebatlah tanpa belajar. Jadi betul-betul di sini orang Yahudi kagum sekali, takjub kepada Tuhan Yesus. Mereka kenal Tuhan Yesus dari kecil sampai dia mengajak dewasa ini. Dia tidak belajar kepada rabi yang khusus, kepada para ahli Taurat yang khusus. Tidak, tetapi mempunyai pengetahuan yang luar biasa tentang Taurat. Dia dapat menyampaikan segala sesuatunya, firman Tuhan penuh kuasa, penuh urapan. Sehingga mereka bingung sekali dari mana dia belajar. Secara guyon, mungkin kalau misalkan orang yang lemah imannya yang mau membanggakan dirinya ketika dia dipuji begitu, siapa saya?
Kan saya, semuanya menunjuk kepada saya. Semua karena saya bisa begini. Tetapi Tuhan Yesus tidak. Dia katakan di dalam ayat yang ke-16, maka dikatakan apa? Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Jadi Yesus sadar bahwa yang perlu ditinggikan bukan dia, bukan dirinya, tetapi Bapaknya. Bapalah yang mengutus aku, Bapalah yang telah memberikan ajaran padaku, Bapalah yang mampukan aku bisa mengajar demikian, bisa berkata-kata demikian. Luar biasa sekali. Dan ditegaskan lagi ayat 17, ajaranku berasal dari Allah. Dan makanya dikatakan, barang siapa yang berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar. Inilah yang Tuhan ingin menyatakan kepada kita. Apapun kebenaran, mari kita nyatakan sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan. Biar segala sesuatu yang kita lakukan kembali, mari tinggikan untuk Tuhan. Maka kalau kita melihat setiap tindakan-tindakan daripada Tuhan Yesus ini, di sini saya mengutip ada beberapa ayat. Wah, sekian banyak ayat mujizat perkataan pengajar yang Tuhan Yesus lakukan yang tertulis dalam kitab Injil. Ini luar biasa sekali. Setiap dia mengajar, setiap dia memberikan mujizat, melakukan mujizat, setiap kali dia menyembuhkan, setiap kali memberikan suatu suatu pernyataan akan kuasanya. Apakah orang memuji dia? Tidak. Dia membawa orang semuanya memuji kepada Allah. Dia membawa semua orang ketika melihat perbuatan dia yang luar biasa, pengajaran penuh kuasa, dia bawa semua orang untuk memuji Allah. Dia bawa semua orang memuliakan Allah. Itu terdapat kalau saya sebagian ayat yang saya tuliskan di dalam Injil Lukas, di dalam Matius, Markus, dan cari juga di dalam Injil Yohanes. Di antaranya saya sudah menyebutkan di sini ada 11 ayat. Semua tindakan, setiap perkataan Tuhan Yesus, dia selalu bawa orang tidak untuk memuji dirinya, tidak untuk memuliakan dirinya, bahwa semua orang memuliakan Allah. Itu luar biasa. Inilah juga yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita. Itulah juga yang Tuhan ingin kita perbuat demikian. Kenapa? Pada saat semua hal itu kita tinggikan Allah, di sanalah kuasa Tuhan bekerja. Pada saat kita memuliakan Allah, di sana keindahan boleh terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam setiap perkataan kita, perbuatan kita, rencana kita untuk meninggikan, memuliakan Allah, di sanalah keberhasilan, kepuasan yang akan kita dapatkan. Kenapa? Semua itu untuk kemuliaan Allah, bukan untuk diri sendiri. Demikian pula yang dilakukan oleh para muridnya, yaitu Yohanes Pembaptis. Ketika dia melayan begitu terkenal dan semua orang ingin meninggikan dia, apa yang dia katakan di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 30, dia berkata, dia yaitu Tuhan Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ketika murid-murid berkata, Yohanes Baptis itu Yesus yang kau baptis, kau lebih terkenal begitu. Kenapa engkau tidak terkenal? Seakan-akan murid protes demikian. Tetapi dijawab oleh Yohanes Pembaptis, dialah yang harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Indah sekali. Dia sadar siapakah dirinya. Dia manusia yang penuh dengan segala kelemahan. Yang jelas hanya Allah yang ditinggikan. Diikuti oleh contoh daripada Petrus. Di dalam kehidupannya begitu dia kelihatan paling semangat untuk mengikut Tuhan. Tetapi akhirnya juga dia menyangkal Tuhan. Dia jatuh di dalam cobaan tersebut. Dan ketika dia sudah bangkit dan dia sudah bertobat, sudah maju, giat bagi Allah, melayan Allah dengan penuh tenaga. Dan dalam pelayanannya banyak orang diberkati. Dia menuliskan suatu pernyataan. Dia berkata, baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Hanya Allah, hanya Tuhan Yesus yang ditinggikan. Bahkan ketika dia
mati dihukum, mau disalib seperti Tuhan Yesus, dia bilang, saya tidak layak. Akhirnya dia disalibkan dengan terbalik. Saya tidak layak seperti Tuhanku mati. Akhirnya dia terbalik, disalibkan, dan dia di sana disalibkan. Demikian juga Rasul yang terkenal. Rasul Paulus, dia dikenal, banyak menulis surat-surat, banyak jemaat-jemaat yang didirikan. Dan ketika dia meresponi tentang kemampuan dia melihat pelayanan, dia lihat kemampuan yang sudah Tuhan berikan bagi dia. Apa yang dia katakan? Di dalam Roma pasal 11 ayat 36. Segala sesuatu dari dia, oleh dia, kepada dia, dan bagi dialah kemudian sampai selama-lamanya. Dia sadar dirinya tidak ada apa-apa kalau Tuhan tidak memakai dia. Kalau Tuhan tidak memberikan kuasa kepada dia. Inilah hidup kita jemaat sekalian. Kita tidak ada apa-apanya kalau Tuhan tidak memakai, memimpin, memberkati, mengolah akan kehidupan kita. Ternyata hal ini pun dialami setiap anak-anak Tuhan. Mereka mengalami satu keindahan di dalam Tuhan. Karena dia mengutamakan Tuhan. Karena dia memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Di sanalah dia melihat Tuhan bekerja dalam dirinya. Di sanalah dia melihat suatu keindahan Tuhan. Di dalam dirinya Tuhan boleh pakai. Mereka tidak merasa layak, tetapi Tuhan melayakkan dan mau memakai mereka. Ketika mereka berhasil melakukan segala sesuatu, mereka tidak lupa kembalikan kemuliaan, kebesaran daripada Allah. Kalau kita melihat dari contoh pemain basket yang ada itu Stephen Curry. Dia pemain NBA yang terkenal bagian shooting yang sebagai shooter yang hebat gitu, yang bagus. Tetapi ketika dia terkenal, dia hebat, dia tidak membanggakan dirinya, dia berkata apa? Saya bisa begini karena ada Kristus di dalamku. Dialah yang memampukan saya, Tuhan Yesuslah yang memampukan saya bisa bermain. Luar biasa. Bukan itu saja, itu pemain sepak bola kakak, dia terkenal. Dia pernah mendapatkan sebagai pemain terbaik dunia. Tetapi kalau kita melihat dari penampilan dia berkali-kali membuka kaos luarnya. Dia ke tengah lapangan, dia bersyukur kepada Tuhan sambil menunjukkan apa yang tertulis. I belong to Jesus. Saya milik Tuhan. Milik Tuhan. Yang aku bisa karena aku miliknya Tuhan. Aku berhasil karena aku miliknya Tuhan. Aku berhasil bukan karena aku berhasil karena Tuhan yang boleh memakai aku, yang boleh memilih aku menjadi anaknya, menjadi pemain yang boleh mengalami keberhasilan itu. Dan selanjutnya kalau lihat selanjutnya juga gambar yang ketiga yaitu petinju Manny. Petinju ini begitu terkenal sekali dan betul-betul ditakuti oleh lawan-lawannya. Tetapi pada saat dia menyatakan imannya, pada saat dia ditanyakan tentang prestasi dia berkali-kali menyatakan terima kasihnya kepada Allah. Dia berkali-kali menyatakan keberhasilan dia karena adalah Allah. Dan juga dia tahu segala sesuatu dia membiarkan Allah lah yang bekerja dalam dirinya. Let God will be done. Biarkan Allah yang bekerja melalui dirinya. Dia sadar, bukan saya bisa berhasil menjadi petinju dunia yang baik. Bukan, tetapi karena Allah saya berhasil. Dan gambar yang keempat, kalau kita perhatikan, yaitu Tim Tebow. Dia pemain football ya. Bukan futsal. Yang terkenal sekali. Wah, betul-betul menjadi pemain yang terkenal di MFL. Dia dikenal sebagai dengan ayat-ayat Alkitab yang selalu ditulis di bawah matanya ini. Ayat yang pertama kali
yang dia tuliskan. Dia ingin nyatakan kepada orang, yaitu dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Dia akan berkata begini, dalam ayat itu, I can do all things through Christ who strengthens me. Saya dapat melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang menguatkan saya. Saya bisa melakukan segala sesuatu karena Kristuslah yang menguatkan aku. Luar biasa. Dan akhirnya penggemar-penggemarnya pun juga menggunakan ayat-ayat Alkitab dengan dituliskan di bawah matanya. Inilah suatu kesadaran dari mereka yang berhasil, yang sukses karena Tuhan. Dan di sana dia merasakan karena Tuhanlah yang membuat dia berhasil. Dan kembali Tuhanlah yang harus ditinggikan dan dimuliakan. Itulah di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Kenal dengan seorang bernama Nick Vujicic, kita tahu. Dia tidak punya tangan, tidak punya kaki, tetapi hidupnya dia tidak mengeluh, tidak marah kepada Tuhan. Dia cari kehendak Tuhan. Dia minta kekuatan, kuasa daripada Tuhan. Hidupnya bisa berfungsi. Hidupnya bisa berguna. Dan akhirnya sungguh dia bisa berguna bagi banyak orang. Dan hidupnya dia gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan boleh memakai dia. Sehingga dia boleh diberkati. Suatu kehidupan yang luar biasa. Dia berusaha menyatakan, gunakan kehidupan kita untuk mengasihi sesama. Karena Allah sudah mengasihi kita. Karena kasihnya, mari kita salurkan kepada sama. Demikian juga dalam satu kondisi keadaan yang mungkin pada saat ini menghimpit kita. Mungkin kadang-kadang kita mengeluh kepada Tuhan, kenapa Tuhan biarkan? Saya sudah berdoa, saya sudah memohon, saya sudah melakukan hal ini itu. Kenapa saya merasakan tetap bermasalah? Saya tetap merasakan tidak ada kepuasan di dalamnya. Saya akan akhiri dengan satu kisah hidup daripada seorang ibu yang bernama Corrie ten Boom. Pada waktu dia umur 70 tahun, Corrie ten Boom ini bertemu dengan temannya. Temannya ini kemudian melihat si Corrie ten Boom ini beli koper begitu. Sehingga temannya Floyd ini berkata, loh Bu Corrie, kamu kan sudah tua, kok beli koper cukup gede begitu? Ibu Corrie katakan, begini, kemarin saya mendapat penglihatan melalui mimpi. Ada malaikat Tuhan berbicara kepada saya, ia mengatakan, Corrie, Tuhan mengutus saya untuk mengatakan kepadamu bahwa usiamu tinggal 10 tahun lagi. Wah, saya senang, makanya saya rayakan, saya beli koper ini. Koper yang baru. Setelah itu 5 tahun kemudian Floyd mendengar Corrie sakit dan Floyd mengunjungi Corrie. Pada saat Floyd mengunjungi Corrie di sana di rumah sakit, terlihat Corrie sungguh-sungguh sangat sengsara sekali. Seluruh badan terasa begitu sakit sekali sampai Floyd yang ketika melihatnya pun tidak tega. Tuhan, kenapa? Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, yang mengikut Tuhan, yang bekerja keras bagi Tuhan selama ini, kok sampai merasakan penderitaan yang begitu sangat amat luar biasa sekali. Tiba-tiba ketika Floyd sedang berpikir demikian, Corrie berkata kepada dia, Floyd, semalam saya mendapat mimpi, dapat penglihatan lagi dari Tuhan. Malaikat yang sama datang kepada saya, berbicara kepada saya. Ya, dia kenal apa? Dia katakan begini, Corrie, Tuhan tahu usiamu masih 5 tahun lagi. Tetapi Tuhan menganggap lebih baiknya kamu dipanggil pulang sekarang ini. Sehingga kamu tidak merasakan sakit penyakit yang begitu sangat sakit sekali. Jawabmu apa? Floyd katakan. Saya tidak jawab, saya tanya kepada malaikat. Yang mana sih yang lebih baik, yang lebih bisa mendatangkan kemuliaan bagi Bapakku, bagi Tuhanku? Apakah dipanggil sekarang, pulang, atau tetap sakit 5 tahun lagi? Apa jawabannya?
Jawabannya adalah 5 tahun engkau sakit menderita, tetapi Tuhan lebih dimuliakan melalui hidupmu. Kalau kita pilih yang mana? 5 tahun menderita sakit, yang betul-betul sakit yang luar biasa, tetapi Tuhan dimuliakan. Atau, enggak, saya nggak mau pilih yang sakit, saya ingin hari ini juga saya meninggal dan bertemu dengan Tuhan. Tidak ada sakit penyakit lagi. Yang mana yang kita pilih? Mungkin juga dalam kelemahan iman saya akan, ya Tuhan terima kasih, hari ini saya bertemu dengan Tuhan. Tetapi apa jawaban daripada Kori? Tidak. Dan inilah juga menjadi kerinduan saya. Saya ingin seperti Kori menyatakan imannya ini. Dia katakan, itulah yang kedua yang saya pilih, yaitu saya biarkan saya hidup 5 tahun lagi walaupun begitu sakit, yang begitu teramat sakit sekali. Biarkan saya sakit hidup 5 tahun lagi, asalkan Tuhanku lebih dimuliakan melalui hidupku yang 5 tahun ini. Benar Bapak Ibu sekalian, akhirnya Kori setelah 5 tahun dia meninggal. Tidak sembuh, tetapi disitulah Tuhan dimuliakan. Banyak orang bisa belajar. Di dalam segala permasalahan ada Tuhan yang boleh terus memimpin dan memberkati hidup kita. Dan di sini penulis mengatakan, dengan keadaan Kori demikian, Allah menggunakan 5 tahun itu untuk mengajarkan kepada banyak orang dalam pikiran dan hati orang apa artinya hidup bagi kemuliaan Tuhan. Bahkan jika itu berarti melalui sakit dan penderitaan. Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan melalui keadaan sakit dan penderitaan? Indah sekali. Inilah yang Allah inginkan dalam kehidupan kita sebagai muridnya, sebagai anaknya. Apapun yang kita lakukan, mari untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan pasti kita merasakan Tuhan campur tangan di dalamnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih untuk teladan, untuk kebenaran yang diberikan oleh Engkau bagi kami. Tuhan Yesus, tolong kami, agar dalam hidup kami hanya selalu memikirkan, meninggikan, memuliakan Engkau. Baik melalui perkataan kami, perbuatan kami, sikap hati kami, pikiran kami boleh tertuju hanya satu hal, segala sesuatu hanya untuk memuliakan Engkau. Seperti Yohanes Pembaptis, Engkau semakin besar dan aku semakin kecil. Engkau semakin ditinggikan, aku boleh semakin direndahkan. Pakai hidup kami Tuhan, pimpin kami semuanya dan berkati jemaat-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, kita sudah akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan saya undang kita bangkit berdiri, kita bersama-sama menaikkan pujian doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, kami berterima kasih karena kesetiaan Tuhan atas hidup kami begitu nyata dan begitu ajaib. Biarlah dalam kami menjalani hari-hari hidup kami senantiasa selalu mengucap syukur padamu. Khususnya kami juga mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi bangsa dan negara kami yang tercinta ini. Di tengah-tengah pandemi corona yang melanda bangsa kami ini, tapi Tuhan Engkau terus memberkati dan memelihara pemimpin-pemimpin kami untuk bisa memberi yang terbaik bagi rakyat. Dan kami berdoa juga untuk jemaat Genesaret, Tuhan tolong juga kehidupan kami, biarlah Engkau pelihara kami, Engkau lindungi kami,
dan jauhkan kami dari hal-hal yang jahat. Dan biarlah kami boleh menerima berkat yang dari Tuhan saja. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini, esok, sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu, dan kita akan mendengarkan warta di Minggu tanggal 23 Agustus tahun 2020. Kembali kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk tetap mengikuti ibadah online di masa pandemi corona ini, karena kita belum bisa ibadah bertatap muka secara langsung di tempat kita. Dan minggu depan pada tanggal 30 Agustus 2010 kita tetap akan memulai jam 10 dan temanya adalah murid bebas dari kutukan dosa, alami hidup berkelimpahan melalui channel YouTube GMI Genesaret. Dan kami juga senantiasa tak lupa mengajak Bapak Ibu untuk terus berdoa bagi bangsa dan negara ini di setiap hari Kamis jam 19.30 melalui channel YouTube GMI Genesaret. Dan pada hari Kamis yang akan datang pada tanggal 27 Agustus ini, kita akan bersama-sama membahas tentang tema doa anak peperangan. Nah, mari kita boleh bersama-sama belajar bagaimana dalam situasi yang sulit tetap anak itu menaikkan doa kepada Allah. Dan bagi Bapak Ibu punya pokok doa, kami tetap terus mengajak Bapak Ibu bisa memberikan pokok doanya dengan menghubungi Saudara Lia. Dan pokok doa yang Bapak Ibu kirim kami akan doakan melalui tim doa kami. Dan tentunya tak lupa kami mengajak kita semua untuk terus memberi ucapan syukur kita, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan melalui persembahan transfer ke rekening BCA berikut ini, dan nanti kami akan tayang kembali pada akhir dari ibadah online. Juga kami terus mengajak Bapak Ibu untuk berpartisipasi dalam pembangunan gereja kami dengan menyalurkan persembahan Bapak Ibu melalui nomor rekening yang ada berikut ini, dan kami juga akan tayangkan kembali di akhir dari ibadah online kita pada pagi hari ini. Dan sekian warta kita pada saat ini. Kami berharap Bapak Ibu senantiasa dalam kondisi yang sehat dan penuh dengan berkat Tuhan. Mari berikan salam kepada saudara-saudara kita yang ada di rumah dan berikan ucapan Happy Sunday today. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua untuk selamanya. Haleluya. Amin.